Perkenalkan, nama saya Uli Kristen Putra Saleh. Di sini saya akan menjelaskan SAW atau singkatan dari Simple Adaptive Wake. Dokumen ini menjelaskan cara menentukan lokasi terbaik untuk membuat sekolah. Menggunakan metode SAW. SAW adalah metode pengambilan keputusan. Cara menentukan kriteria, memberi bobot, normalisasi mengubah nilai ke skala 0 sampai 1, menghitung nilai akhir. Dan yang kelima, menentukan ranking terbaik. Dan untuk slide yang kedua itu kriteria, kodenya yaitu C1, C2, C3, C4, C5. C1 itu kepadatan penduduk, C2 angka kelahiran, dan yang ketiga jarak dengan penduduk atau benefit. Kita lanjut di slide yang ketiga. A1 itu di sini contoh alternatif lokasi wilayah yang dipertimbangkan. Contohnya ini A1 itu Gronggong, A2 Kembang Tanjung, A3 Padang Tiji, sampai A5 Sigli. Dan yang ke menentukan bobot. Bobot adalah tingkatan kepentingan tiap kriteria. Contoh, dokumen tidak dapat menampilkan semua bobot. Tidak memberi contoh. Misal, bobot C1 0,15. Dan untuk slide ke 5, menentukan benefit dan cost. Benefit sama dengan semakin besar nilainya semakin baik. Cost semakin kecil nilainya semakin baik. Nah, di sini slide ke-6 yaitu rumusnya. Normalisasi mengubah nilai mentah menjadi skala 0 sampai 1. Jika benefit reach sama dengan H per max, contoh nilai A1 pada C1 sama dengan 67. Nilai tertinggi C1 90. Nah, jika cos R reach sama dengan min X per X, contoh harga tanah, nilai A1 perangkingan tabel 1. Nilai normalisasi R. Setelah normalisasi tetap dikali bobot untuk nilai tersebut. Contoh, semua C1 sampai C5 digunakan untuk hitung seperti itu. Menjumlah kesimpulan perangkingan tabel. Menjumlah semua nilai terbobot untuk tiap alternatif. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Uli Kristen Putra Saleh. Di sini saya akan menjelaskan salah satu yang saya sudah masukkan ke kode saya. Nah, untuk penjelasan programnya itu tunggu. Di sini saya ambil contoh kasus yaitu
Perusahaan ingin memilih pegawai terbaik berdasarkan beberapa kriteria. Untuk A1 Budi, A2 Sari, A3 Andi. Kriteria dan bobot C1 kode, kriteria jenis dan bobot. Data penilaian pegawai. Nah, kita masuk penjelasan kode programnya. Yaitu untuk awal-awal untuk ini yang pertama itu import NPAs, yaitu menggunakan NumPy library untuk mengenangani array dan pengulangan perhitungan matematika dibutuhkan untuk membuat matriks dan normalisasi. Daftar alternatif ini yang kedua ini, dan matriks penilaian yang ketiga. Selanjutnya matriks berisi nilai pegawai berdasarkan kriteria urutan kolom. C1 kehadiran, C2 kualitas kerja, C3 kerja, kesalahan kerja. Di sini Budi 90, 85 dan 3, Sari 95, 84. Bobot kriterianya di sini. Bobot masing-masing kriteria kehadiran 30%, kualitas kerja 40%, kesalahan 30%. Tipe kriteria benefit atau coach. Nih. Dan menyiapkan matriks normalisasi itu di sini membuat matriks kosong dengan ukuran yang sama seperti matriks. Dan untuk 4J in range ini, itu isi dari ini, itu loop J berjalan dari kolom C1, C2, C3. Bila benefit R sama dengan X per max, bila coach R sama dengan min per X. Hasilnya memasukkan variabel normalis. Yang ke-8, menghitung nilai akhir pegawai. Final scores sama dengan normalisasi kali weeks. Penjelasan normally set and weeks. Setiap kolom normalisasi dikalikan bobot. Nah untuk outputnya belum ada karena tidak bisa dijalankan di komputer ini. Outputnya kira-kira ranking pegawai terbaik Andi nilai 0,962, Budi nilai 0,862, Sari nilai 0,806. Sekian penjelasan contoh kasus dari saya. Terima kasih.